Halo adik-adik kelas Pratama. Ketemu lagi sama Mas Lukas di sekolah minggu online. Kalian tahu nggak sih kenapa murid Yesus perlu memberitakan Injil? Apa karena mereka nggak ada kerjaan? Atau mereka disuruh-suruh sama Tuhan Yesus? Kita belajar bareng deh ya, mengapa murid Yesus perlu memberitakan Injil. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi ini kami bisa berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu meskipun dalam sekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa untuk dapat menerima firman-Mu dan juga menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pelajaran kita pagi ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-8. Yuk kita ambil Alkitab kita mau baca bersama-sama Alkitab kita. Kita mulai dari yang pertama, ayat 1 dan 2. Kita mulai ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di ayat ini Rasul Paulus berpesan kepada Timotius tentang pelayanan pemberitaan Injil. Hal tersebut merupakan kewajiban murid-murid Yesus. Mereka harus menyatakan semua kebenaran Tuhan dengan berani dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Karena ada saatnya kita memberitakan Injil tapi ditolak sama orang-orang yang kita ceritakan. Kita lanjut ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, di sini Paulus menjelaskan lagi nih sama Timotius, kalau pada waktunya nanti akan muncul orang-orang yang menceritakan berita yang sesat dan salah tentang Injil. Nah, murid-murid ini harus tetap memberitakan Injil agar orang-orang benar gak berpaling ke berita yang gak benar itu. Selain itu, karena firman Tuhan juga bertujuan untuk menegur kesalahan dan dosa, orang-orang yang gak suka ditegur gak mau nih dengar teguran itu. Jadi mereka cuma mau mendengarkan firman Tuhan yang enak-enak aja, yang menyenangkan hati mereka. Sekarang kita baca ayat 5 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah kan, di ayat 5 ini jelas banget. Paulus bilang kalau tugasnya adalah memberitakan Injil. Ini gak berlaku cuma buat Paulus dan Timotius aja loh. Ini berlaku untuk kita semua anak-anak Tuhan. Kita juga harus mau menceritakan kabar baik tentang Yesus. Selain itu, Paulus juga menasihati kalau Timotius harus menguasai diri dalam segala hal dan sabar menghadapi segala rintangan untuk memberitakan Injil. Ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Paulus ini merupakan contoh yang luar biasa banget. Paulus ini tetap setia memberitakan Injil sampai ia meninggal dunia. Ia pun tetap memelihara imannya dan yakin bahwa Allah telah menyediakan mahkota kebenaran kepada setiap orang yang hidup benar dan percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa banget ya Bapak Paulus ini. Nah, dari pelajaran hari ini kita udah tahu dong kalau pemberitakan Injil itu merupakan tugas setiap orang yang beriman kepada Yesus. Kalian juga punya tugas yang sama loh untuk memberitakan Injil. Susah gak sih?
Tenang, walaupun awalnya memang sulit, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Tuhan mau bantu kita dalam setiap ucapan kita. Yuk, kita mulai ceritain kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama ayat hafalan kita hari ini. 1 Petrus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Sekali lagi deh, kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pagi ini kami boleh belajar bersama-sama tentang memberitakan Injil. Kami tahu Bapa kalau kami juga memiliki tugas yang sama dengan murid-murid Yesus lainnya, yaitu memberitakan Injil. Tuhan, kami mau memberitakan Injil. Pakai kami Bapa dan bimbing kami untuk dapat menceritakan berita baik tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Pelajaran sekolah minggu kita sampai di sini dulu aja. Jangan lupa kerjakan tugas sekolah minggu kalian dan kumpulkan di grup WhatsApp kelas Pratama. Ingat ya, kalian harus tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersukacita. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Dah.